Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Haqqi dengan NIM 2522094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaringan nirkabel, yaitu pada mata kuliah jaringan nirkabel. Di sini saya akan membahas 4 submateri. Langsung saja kepada materi yang pertama. Di sini kita membahas tentang antena. Jadi dalam teknologi yang semakin modern, terutamanya pada era digital pada zaman sekarang ini, antena menjadi salah satu komponen yang memiliki peran krusial. Tanpa adanya antena, semua bentuk komunikasi yang kita anggap biasanya seperti mengakses internet melalui Wi-Fi, menerima sinyal seluler pada ponsel, menikmati siaran televisi digital, hingga navigasi satelit atau GPS. Tanpa adanya antena, maka semua yang disebutkan tadi tidak akan bisa berjalan. Antena di sini merupakan suatu alat yang menjembatani perangkat elektronik dengan ruang bebas atau antar udara, sehingga gelombang elektromagnetik dapat dikirimkan dan diterima tanpa perlu kabel. Ini merupakan bagian vital dari sebuah komunikasi nirkabel. Bahkan bisa dikatakan sebagai mulut dan telinga dari perangkat jaringan yang modern pada zaman sekarang ini. Kemudian di sini antena juga bisa kita artikan sebagai perangkat yang berfungsi untuk mentransformasikan sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik ketika digunakan untuk memancarkan suatu sinyal. Dan sebaliknya, yaitu mengubah gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik ketika digunakan untuk menerima sinyal. Antena digunakan dalam sistem komunikasi nirkabel untuk menghubungkan transmitter atau receiver dengan ruang bebas. Dengan kata lain, antena memungkinkan sinyal berpindah dari perangkat ke media udara dan sebaliknya. Kemudian kita lanjut saja, ada fungsi dan prinsip kerja antena. Fungsi utamanya dari antena ini merupakan sebagai pemancar dan sebagai penerima dalam mode pemancar. Antena menerima sinyal dan pemancar atau transmitter, lalu mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke udara dalam mode penerima. Antena ini menangkap gelombang elektromagnetik dan udara lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik untuk dikirimkan ke perangkat penerima. Prinsip kerja antena didasarkan pada hukum elektromagnetik di mana arus bolak-balik atau AC yang mengalir melalui konduktor atau biasanya logam akan menghasilkan medan elektromagnetik yang menyebar ke lingkungan sekitarnya. Medan ini biasanya ditangkap oleh antena lain dan diubah kembali menjadi sinyal listrik untuk ditransmisikan ke sistem. Penerima proses ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, memungkinkan komunikasi nirkabel secara real time. Kemudian selanjutnya ada komponen dan struktur fisik antena, di mana di sini ada 4 struktur yang fisik. Yang pertama ada elemen radiasi atau radiating element. Ini merupakan bagian utama dari antena yang memancarkan atau menerima sinyal. Yang kedua ada relay factor, merupakan permukaan pemantul yang digunakan untuk memfokuskan sinyal ke arah tertentu. Selanjutnya ada direktor, yaitu elemen pengarah sinyal membantu meningkatkan ke arah tertentu. Kemudian ada thread line yang terakhir, merupakan kabel penghantar sinyal dari pemancar ke penerima. Selanjutnya, contoh yang bisa kita terapkan atau yang bisa kita temui di dunia nyata, yaitu bisa kita lihat pada antena parabola yang memiliki reflektor berbentuk piringan cekung serta Fredholm di titik fokus parabola yang menjadi tempat berkumpulnya gelombang elektromagnetik. Lanjut ke materi selanjutnya,
ada klasifikasi dan jenis-jenis antena. Secara umum, antena dapat diklasifikasikan berdasarkan arah radiasi sinyal. Berikut adalah beberapa jenis antena berdasarkan karakteristik pola radiasinya. Yang pertama ada antena omnidifraksional. Ini merupakan antena yang mencarikan sinyal secara merata ke segala arah. Jadi pada bidang horizontal ini bisa mencarikan sinyal merata dari segala arah. Jenis ini banyak digunakan pada akses point ataupun wifi pemancar, radio FM, dan yang lainnya. Contohnya ini bisa kita ambil yaitu antena vertikal, biasanya yang kita temui di router wifi rumah yang ada pada rumah kita ataupun yang ada pada sekolah. Keunggulannya merupakan keunggulan dari antena omnidireksional ini cukup luas, namun jangkauan lebih pendek dibandingkan antena direksional. Jadi di sini unggulnya jangkauannya cukup luas, namun ini belum bisa kita gunakan atau belum bisa kita pastikan ini merupakan yang terbaik di antara antena yang lainnya. Yang kedua ada antena direksional. Ini merupakan pemancar sinyal ke satu arah tertentu. Ini memungkinkan sinyal lebih fokus dan menjaga lebih jauh. Contohnya adalah antena Yagi, antena GERD, dan parabola. Antena jenis ini sering digunakan untuk komunikasi poin-poin seperti antar gedung atau koneksi backhaul. Selanjutnya yang ketiga ada antena sektoral. Antena sektoral memiliki pola radiasi dalam faktor tertentu, misalnya 90 derajat, 120 derajat, dan lain-lain. Ini banyak digunakan dalam sistem BTS jaringan seluler untuk membagi cakupan sinyal ke beberapa sektor agar efisiensi dan efektif digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada antena parabola. Antena ini memanfaatkan bentuk refraktor parabola untuk memastikan sinyal bisa memastikan memusatkan sinyal ini ke satu titik. Jadi dia fokusnya ini ke satu titik saja. Di sini gainnya ini tinggi dan cocok untuk digunakan komunikasi jarak jauh seperti komunikasi satelit. Materi selanjutnya ada parameter teknis penting pada antena. Untuk memulai kinerja sebuah antena, ada beberapa parameter teknis yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu gain. Gain di sini yaitu menunjukkan berapa besar antena dapat mengerahkan sinyal ke satu arah. Diukur dalam dBi atau decibel isotropik. Selanjutnya ada bandwidth, merupakan lebar sudut dari pancaran sinyal antena. Bandwidth sempit sama dengan sinyal fokus. Jadi di sini jika bandwidthnya sempit, jadi sinyal yang kita dapatkan bisa jadi lebih fokus. Selanjutnya yang ketiga ada polarization. Ini merupakan arah asosiasi gelombang horizontal, vertikal ataupun sirkular. Polaritas antara pemancar dan penerima harus selesai. Yang keempat ada PSWR atau Voltage Standing Wave Ratio. Ini merupakan menunjukkan efisiensi pengiriman sinyal dari pemancar ke antena idealnya. Selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu bandwidth. Seperti yang kita bilang tadi, bandwidth di sini rentang frekuensi di mana antena dapat bekerja secara efektif. Contoh penerapannya dalam kehidupan nyata bisa kita ambil yang pertama pada jaringan rumah. Bisa kita lihat pada router wifi yang menggunakan antena omni untuk menyebarkan sinyal ke seluruh ruangan. Kemudian ada jaringan seluler seperti menara BTS memiliki beberapa antena sektoral untuk mencakup wilayah dengan efisien. Selanjutnya yang ketiga komunikasi satelit. Ini bisa kita temui pada parabola TV dan internet satelit yang menggunakan antena direksional dengan gain yang tinggi.
Radio dan televisi biasanya siaran radio dan televisi baik itu digital ini menggunakan antena pemancar dan penerima. Selanjutnya ada industri militer dan dengan maritim biasanya menggunakan ini digunakan pada kapal, radar, dan sistem kendali jarak jauh. Peran antena ini dalam jaringan nirkabel yaitu di sini kita bisa memilih jenis antena untuk menentukan keberhasilan koneksi. Jika kita salah memilih jenis antena atau salah arah pemasangan dapat menyebabkan sinyal lemah, interferensi atau bahkan tidak tersambung sama sekali. Karena itu, jadi kita harus memilih dan menentukan keberhasilan koneksi. Di sini kita perlu juga memastikan teknisi jaringan yang perlu memahami secara menyeluruh karakteristik antena, mulai dari gain, bandwidth, hingga arah pemasangan yang ideal. Untuk kesimpulan dari materi antena ini bisa kita simpulkan bahwa antena ini merupakan salah satu komponen yang fundamental di mana dalam dunia komunikasi nirkabel ia menjadi penghubung vital antara perangkat elektronik dan media transmisi udara. Dengan kemampuannya untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik. Dan sebaliknya, antena memungkinkan terjadinya komunikasi tanpa kabel, yang cepat, efisien, dan andal. Tanpa antena, dunia nirkabel yang kita nikmati sekarang tidak akan pernah ada. Mungkin lanjut saja kita ke materi yang kedua, yaitu internet dan satelit. Secara definisinya, internet dan satelit ini merupakan layanan akses internet yang menggunakan satelit sebagai media utama untuk transmisi data antar pengguna dan pusat layanan internet atau ISP. Jadi satelit ini menggunakan atau memfungsikan satelit sebagai media untuk mentransmisi atau menyalurkan data. Dalam sistem ini biasanya sinyal dan data dari perangkat pengguna dikirim ke satelit di angkasa, kemudian diteruskan ke sistem ataupun ke stasiun bumi yang terhubung dengan backbone internet global. Selanjutnya, data dari internet juga dikirim balik ke pengguna melalui jalur yang sama. Prinsip kinerja dari internet satelit ini hampir mirip dengan televisi ataupun satelit televisi. Namun bedanya yaitu internet satelit bersifat dua arah atau bisa kita sebut dengan bidireksional. Artinya tidak hanya menerima data download, tetapi juga menerima data upload. Oleh karena itu, perangkat terminal internet satelit harus memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima sinyal secara aktif, bukan hanya menerima seperti parabola pada TV. Komponen-komponen internet satelit ini, yang pertama ada terminal pengguna atau PSAT. PSAT atau Perismal Operator Terminal merupakan perangkat yang dipasang di sisi pengguna. Terdiri dari antena parabola kecil dan modem satelit. Perangkat ini bertugas mengirimkan dan menerima sinyal dari satelit. Ukurannya biasanya 0,75 sampai 2,4 meter. Yang kedua ada satelit komunikasi. Satelit ini merupakan penghubung antara terminal pengguna yang digunakan jaringan satelit dan backbone internet. Disinilah data dari pengguna dikirimkan ke internet global dan sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada NOC atau Network Operation Center. Tempat pusat kendali jaringan yang memantau status operasional seluruh jaringan internet. Satelit ini termasuk stabil juga koneksinya karena pemeliharaan perangkat dan pengaturan bandwidth. Kemudian untuk materi yang selanjutnya kita bahas yaitu jenis-jenis satelit berdasarkan orbit.
Yang pertama ada GEO atau Geostationary Earth Orbit. Di sini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama terletak di ketinggian. Jadi GEO ini biasanya terletak pada ketinggian lebih kurang 35.786 km di atas garis khatulistiwa. Satelit GEO ini tampak diam dan di satu titik langit. Kelebihannya yaitu mencakup area luas, tidak perlu banyak satelit. Kurangnya dari GEO ini yaitu latensi yang digunakan tinggi, lebih kurang 600 milisecond. Sinyal ini bisa terpengaruh cuaca. Contohnya yang bisa kita ambil dari GEO ini yaitu Telkom atau Merah Putih. Satelit ini milik Indonesia. Yang kedua ada MEO atau Medium Earth Orbit. Terletak di ketinggian 2000 hingga 35.000 km. Biasanya ini digunakan untuk sistem navigasi seperti GPS dan berperan layanan internet. Latensi ini sedang dan cakupannya ini lebih luas dibandingkan satelit LEO. Selanjutnya ada satelit LEO atau Low Earth Orbit. Ini biasanya terletak pada ketinggian 200 sampai 2000 km dari permukaan bumi. Kelebihannya yaitu latensi rendah, lebih kurang 20 sampai 40 ms. Ini cocok digunakan untuk aktivitas real time. Kekurangannya yaitu butuh ratusan bahkan ribuan satelit untuk mencakup seluruh bumi. Contohnya bisa kita ambil yaitu Starlink dan SpaceX. Kemudian kelebihan dan kekurangan internet satelit. Yang pertama ada kita membahas kelebihannya dulu. Internet satelit ini cakupannya global, bisa menjangkau daerah manapun di bumi termasuk lautan dan pegunungan. Instalasinya cepat, tidak perlu infrastruktur kabel, cukup pasang PSAT saja. Dan untuk solusi darurat cocok digunakan untuk bantuan bencana atau bantuan militer. Kekurangannya yaitu latensinya yang tinggi terutama pada sistem GEO menyebabkan jeda pada komunikasi suara atau video. Kemudian biayanya ini mahal, perangkat instalasi dan langganan jauh lebih mahal dari internet kabel. Selanjutnya ada rentan cuaca. Hujan yang biasanya kalau turun deras atau badai dapat mengganggu sinyal dari satelit ini. Kemudian untuk bandwidth terbatas, jadi kecepatan bisa menurun jika banyak penggunaan aktif secara bersama. Contoh layanan dan penggunaannya pada dunia nyata bisa kita lihat pada Starlink atau SpaceX. Starlink di sini merupakan proyek ambisius dari Elon Musk. Di sini Elon Musk merupakan perusahaan SpaceX yang membangun konstelasi ribuan satelit. Jadi mereka di sini membangun ribuan satelit LEO untuk menyediakan internet global. Layanan ini mudah menjangkau lebih dari 60 negara dan sangat cocok untuk daerah terpencil. Dengan latensi rendah dan kecepatan tinggi, Starlink bisa menjadi terobosan besar dalam dunia internet satelit. Kemudian yang kedua ada BGEN. Ini merupakan layanan komunikasi satelit yang sangat portable dan bisa dibawa kemana saja. Cocok untuk jurnalis, militer, atau tim penyelamat yang bekerja di lapangan. Yang ketiga ada Telkomsat atau ini berasal dari Indonesia. Merupakan penyediaan layanan satelit milik negara yang menawarkan koneksi PSAT untuk perbankan, sekolah di daerah, dan pemerintah desa. Adapun tantangan dan masa depan dari internet satelit ini,
yaitu meski saat ini teknologi internet satelit masih memiliki beberapa keterbatasan, namun di masa depan potensinya sangat besar. Satelit LEO akan memungkinkan komunikasi real-time bahkan dari tengah laut ataupun di hutan yang lebat. Biayanya semakin murah dan perkembangan teknologi antena otomatis akan membuat perangkat semakin portable dan canggih. Kemudian lanjut saja kita bahas di sini yang ketiga yaitu jaringan seluler. Jaringan seluler di sini merupakan sistem komunikasi nirkabel yang terdiri dari jaringan menara, pemancar, dan penerima atau BTS yang tersebar dalam bentuk sel-sel grafis yang masing-masing memiliki kemampuan untuk melayani perangkat bergerak seperti ponsel, tablet, atau modem. Ciri khas utama dari jaringan ini merupakan perangkat pengguna biasanya bisa berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, bahkan berpindah antar kota ataupun antar negara. Jaringan ini bekerja dengan cara membagi wilayah layanan menjadi beberapa sel, atau sel di mana setiap sel memiliki BTS atau Base Transceiver Station yang berfungsi ataupun bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi dengan perangkat di dalam cakupannya. Struktur dari jaringan seluler ini, yang pertama ada Mobile Station atau MS. Perangkat ini memiliki penggunaan seperti ponsel, modem, atau tablet dilengkapi dengan SIM card sebagai identitas pelanggan. Yang kedua ada Base Transceiver Station atau BTS. Menara pemancar penerima sinyal radio yang melayani perangkat pengguna dalam satu sel. Sering kita lihat di pinggir jalan atau di atap gedung. Jadi itulah yang dimaksud dengan Base Transceiver Station. Kemudian ada BSC atau Base Station Controller. Di sini dia mengatur banyak BTS di suatu area. Dia juga mengelola lokasi, frekuensi, dan melakukan handover antar BTS. Selanjutnya di sini ada MSC atau Mobile Switching Center, di mana di sini MSC ini merupakan pusat kendali dari jalur lalu lintas komunikasi. Jadi di sini merupakan jalur lalu lintas komunikasi seluler. Ini bertanggung jawab terhadap koneksi antar BSC serta koneksi ke jaringan luar seperti PSTN atau internet. Kemudian yang terakhir ada HLR dan PLR. HLR merupakan Home Location Register, merupakan database yang menyimpan informasi pelanggan secara permanen. Sedangkan PLR merupakan Visitor Location Register yang menyimpan data pengguna sementara ketika sedang roaming. Selanjutnya ada evolusi teknologi jaringan seluler, di mana di sini yang pertama yaitu ada 1G atau First Generation. Selanjutnya beralih ke 2G atau Second Generation, di mana di sini teknologi digital seperti GSM dan CDMA. Kemudian setelah dari 2G beralih ke 3G, kecepatan internetnya meningkat. Kemudian beralih ke 4G LTE dan beralih ataupun sudah ditemukan lagi yaitu 5G dengan kecepatan sinyal tertinggi, dan di sini latensi yang digunakan sangat rendah di bawah 1 ms dan mendukung jaringan perangkat LOT dalam suatu wilayah. Adapun keunggulan dan tantangan dari jaringan seluler, yang pertama mobilitasnya tinggi, bisa digunakan saat bergerak, cakupannya pun juga luas, menjangkau hampir seluruh wilayah yang berpenghuni. Kemudian integrasi layanannya, suara, data, video, dan aplikasi terhubung dalam satu jaringan. Yang terakhir keuntungannya itu mudah diakses, hanya perlu perangkat dan SIM card. Adapun tantangannya yaitu kepadatan traffic. Jika ini di kota besar sering mengalami kepadatan jaringan.
Interferensi sinyal bisa terganggu oleh bangunan atau cuaca ekstrim. Adapun selanjutnya ada biaya transstruktur, yaitu pembangunan menara dan serat optik memerlukan investigasi besar. Lanjut kita materi yang terakhir, yaitu jaringan ADHOC. Jadi di sini jaringan HDAOC ini, secara definisi jaringan ADHOC merupakan jaringan nirkabel yang dibentuk secara spontan oleh sekelompok perangkat atau node tanpa memerlukan perangkat pusat. Dalam jaringan ADHOC, setiap perangkat tidak hanya berfungsi sebagai pengguna jaringan, tetapi juga sebagai rute yang membantu meneruskan data ke perangkat lain. Artinya komunikasi tidak selalu langsung satu persatu. Karakteristik dari ADHOC ini merupakan dia tanpa infrastruktur yang tetap, tidak memerlukan perangkat sentral atau kabel. Topologi yang digunakan dinamis, routing terdistribusi, dan cepat dibentuk. Jenis-jenis jaringan ADHOC yang pertama ada MANET atau Mobile Ad Hoc Network, di mana jaringan antar perangkat bergerak seperti smartphone, laptop, atau tablet. Digunakan dalam misi militer, ekspedisi, atau bisa juga di lapangan. Yang ketiga, routingnya dinamis karena posisi node selalu berubah. Lanjut, yang kedua ada PANET atau Vehicular Ad Hoc Network. Di sini jaringan antar kendaraan yang saling berkomunikasi untuk keselamatan lalu lintas. Diterapkan pada mobil pintar untuk menghindari tabrakan dan memberikan peringatan dini. Kemudian ada WSN atau Wireless Sensor Network. Terdiri dari node sensor kecil yang mendeteksi fenomena fisik, suhu, cahaya, dan getaran. Ini biasanya digunakan dalam pertanian pintar, pelestarian hutan, atau pemantauan gempa. Terus yang selanjutnya ada WMN atau Wireless Mesh Network. Di sini dia menghubungkan banyak node Wi-Fi dalam jaringan mesh, jaringan yang saling terhubung. Kemudian ada protokol routing pada jaringan ADHOC. Protokolnya di sini ada 3. Yang pertama AODP atau Ad Hoc and Domain Distance, yaitu mencari rute hanya ketika dibutuhkan. Dan yang kedua ada DSPD atau Destination Sequence Distance Vector. Routing ini berbasis tabel yang diperbarui secara berkala. Dan yang ketiga ada OLSR atau Optimized Link State Routing. Ini menggunakan node tertentu untuk menyebarkan informasi. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu fleksibel dan mandiri, bisa dibentuk kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya tidak tergantung pada infrastruktur, ini cocok untuk area terpencil. Yang ketiga biayanya rendah, tidak butuh kabel untuk perangkat mahal. Yang selanjutnya responnya ini juga cepat, ideal untuk operasi tanggap darurat. Kelemahannya yaitu skalabilitas terbatas, ini susah dikembangkan untuk ratusan perangkat. Keamanannya lemah dan kinerjanya tidak stabil jika banyak node bergerak. Dan yang terakhir kelemahannya itu konsumsi energi. Perangkat harus aktif terus sebagai router. Contoh penggunaan jaringan ADHOC dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita ambil pada dunia militer, komunikasi antar pasukan di medan perang yang jatuh dari sinyal seluler. Yang kedua, pada bencana alam, komunikasi tim SAR ketika BTS atau jaringan kabel rusak. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari jaringan ADHOC ini yaitu yang pertama, ini merupakan sebagai penutup dari pembahasan yang kita sudah bahas tadi.
Yang pertama, walaupun memiliki keterbatasan dalam skalabilitas dan keamanan, namun kemajuan teknologi akan terus mendorong jaringan ADHOC menjadi bagian penting dari ekosistem digital di masa depan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.